mewawancarai Bu Kepala Sekolah dari SDN Dharma Rama 3 terkait modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ferry. Alhamdulillah. Terima kasih telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk saya wawancarai. Begini Bu, saya mengucapkan selamat datang di SDN Dharma Rama 3 untuk jadi kepala sekolah baru. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya ini calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kediri kelas 57. Jadi di SDN Dharma Rama 3 itu ada guru penggeraknya 1, begitu Bu. Ya. Oke. Ini nanti saya akan melakukan beberapa wawancara, baik pertanyaan terkait beberapa hal, di mana nanti Ibu bisa menjawab dengan baik, tidak perlu tergesa-gesa, santai saja karena waktunya juga cukup lama. Betul nggih? Ya. Saya mulai langsung. Begini Bu, di modul 3.1 ini ada terkait itu Bu, dilema etika atau rujukan moral. Ini beberapa kasusnya sudah dipelajari bersama. Nah, jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, terima kasih Pak Ferry. Saya sebagai penanggung jawab lembaga atau sebagai pemimpin di sebuah lembaga, pasti kita menghadapi beberapa masalah. Antara lain masalah dilema etika atau rujukan moral. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Bagaimana caranya? Kita harus memahami setiap masalah yang ada supaya kita dapat merumuskan atau memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dibuatkan daftar beberapa kasus agar dapat memenuhi syarat dalam sebuah kasus seperti contohnya dilema etika. Jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan adalah sebuah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak memenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral. Begitu Pak Ferry. Oh begitu Bu ya. Jadi mungkin saya nangkapnya begini Bu. Jadi ketika di kita kan itu ada buku kasus itu Bu ya. Jadi bisa didaftar dari situ nggih, bisa diambilkan dari situ. Nanti diidentifikasi bersama itu masuk rujukan moral ataupun dilema etika. Ngoten nggih. Nggih. Baik, berikutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan dua hal yang sama-sama benar tersebut, menentukan faktor apa atau dari pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan atau rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini dan seterusnya. Oh begitu. Jadi itu sama halnya dengan prinsip dari dilema etika, bahwasanya itu nanti tergolong benar lawan benarnya itu mana. Jadi ada beberapa yang jenengan sampaikan tadi, menurut itu ada terkait kasihan, terus dengan kesetiaan ataupun dengan efek jangka panjangnya. Oke. Bagus sekali itu Bu, kalau menurut saya dengan model-model seperti itu. Terus berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini?
mengikuti suara hati atau yang masuk dalam penalaran harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil atau paling besar manfaatnya. Dengan pertimbangan kepentingan peserta didik, jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir dan berpikir berbasis rasa peduli. Untuk tahap selanjutnya, investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta yang ada, lalu membuat keputusan. Keputusan itu ditinjau kembali hingga mendapat keyakinan atau kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang Anda ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Jadi begitu ya. Jadi Ibu seperti merenung dulu, jadi memikirkan dulu bagaimana kalau misalkan ditimbang dari rasa dari dalam diri kita itu bagaimana, apakah baik atau tidak, seperti itu Bu ya. Jadi, jadi pasti perlu proses untuk menyendiri terlebih dahulu sebelum memutuskan. Supaya itu mungkin bisa dikomunikasikan dengan guru-guru yang lain, apakah ini juga sesuai apa tidak. Jadi ya, jadi seperti itu Bu ya. Jadi intinya Ibu yang disampaikan Ibu tadi kan untuk keberpihakan pada siswa, jadi berpihak pada siswa. Oke. Lanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika, yang perlu kita lakukan adalah dengan menyederhanakan atau mengecilkan permasalahan dan membangun kebijakan yang berguna bagi peserta didik. Jadi seperti itu nggih. Jadi ketika ada sebuah kasus, terus diteliti terlebih dahulu, dikerucutkan hingga pada kasus yang memang benar-benar sesuai dengan karakternya, kan nggih. Terus ini Bu, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan yang dihadapi dalam mengambil keputusan, akan ada pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya atau karena merasa dirugikan. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati bersama. Oh gitu. Jadi mau tidak mau setiap keputusan pasti ada yang dirugikan ya. Jadi ada yang pihak pasti yang dirugikan. Tapi pihak yang dirugikan itu kan kalau misalkan sudah tahu alasannya bahwa ini untuk keberlangsungan peserta didik, untuk keberpihakan peserta didik, itu berarti sudah pas. Jadi pasti nanti lama-kelamaan akan legowo juga. Ya, ikhlas. Ya ikhlas, pastinya ikhlas gitu. Ini Bu, ada lagi. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus, karena kan kasus biasanya datangnya tiba-tiba, tidak direncanakan. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung situasi dan kondisi mana yang harus dan penting harus segera diselesaikan dan mana yang harus ditunda supaya sekolah yang sehat tetap kondusif untuk semua warga sekolah. Oh begitu ya. Jadi Ibu tidak memiliki jadwal khusus tertentu. Jadi ketika ada sebuah kasus atau beberapa kasus dalam satu hari itu dilihat dulu mana yang bisa diselesaikan secara langsung, mana yang bisa diselesaikan setelahnya. Begitu ya. Jadi diatur sendiri ketika menghadapi ada beberapa kasus tersebut. Terus ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas kita harus komunikasi kepada semua warga sekolah, baik Bapak Ibu guru, anak-anak, kita ajak sharing agar kita dapat mengelola perasaan atau emosi yang baik dalam memahami sebuah kasus, agar kita sebagai penanggung jawab atau pemimpin tidak salah di dalam pengambilan keputusan.
Oh gitu. Jadi tetap kita komunikasikan ya. Jadi tidak hanya satu arah, jadi bisa jadi dua arah. Jadi nanti seperti halnya dari awal itu kita sampaikan bahwa ada hal semacam ini yang harus terikat oleh siswa, seperti keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, itu nanti yang membuat intinya untuk ngerem tidak sampai terjadi kasus-kasus yang sudah ada, yang lebih besar. Kasus-kasus yang lebih besar. Jadi didisiplinkan terlebih dahulu, diberitahu terlebih dahulu. Nah ini Bu, ini sudah sampai penghujung pertanyaan. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, menurut Ibu pembelajaran apa yang dapat dipetik dari keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka kita perlu mengidentifikasi dengan benar sebuah kasus dari awal hingga akhir untuk menguji yang benar dan yang salah, untuk menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa, warga sekolah khususnya. Oh begitu. Jadi tetap ketika proses ini terlaksana itu kan nanti paradigmanya. Jadi yang nantinya itu berdampak pada siswanya bagaimana. Jadi itu yang menariknya Jadi ya ketika ada sebuah dilema etika, pasti nanti akan ada hal yang saling bercampur, saling bertabrakan dari satu hal maupun dua hal. Jadi seperti ini Bu, yang sudah kita lakukan wawancara pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas keluangan waktunya. Semoga ini nanti membawa kebaikan untuk sekolah kita. Amin. Dan juga kebaikan untuk seluruh warga sekolah tentunya. Amin. Terakhir Bu, mungkin kesan Ibu terhadap proses seperti ini dari adanya guru penggerak di SD ini bagaimana Bu? Yang jelas saya sebagai pemimpin merasa bangga karena mempunyai calon guru penggerak yang sangat menguasai materi di dalam kegiatan guru penggerak, pengetahuannya maupun di dalam praktek-praktek di sekolah diterapkan, maka saya merasa bangga. Mudah-mudahan cepat diselesaikan sebagai calon guru penggerak. Yang jelas satu bangga. Harapan terakhirnya Bu, ketika nanti proses guru penggerak ini selesai, mungkin apa Bu? Dengan adanya saya mengikuti guru penggerak ini. Harapan saya lebih ditingkatkan agar karier sebagai pendidik bisa lebih maju, bisa menjadi kepala sekolah. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya sekali lagi, dan terima kasih atas doanya. Semoga harapan Ibu juga menjadi pelecut saya untuk lebih semangat lagi dalam menyelesaikan program ini. Itu saja, terima kasih Bu atas waktunya. Jadi terima kasih pada pagi hari ini sudah menyelesaikan proses wawancara. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Darsino selaku Kepala Sekolah SDN Damarulan 4 dan SDN Kepung 2. Sebelumnya selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, berjumpa lagi dengan saya. Terima kasih. Kemarin kita menjadi rekan kerja, sekarang dengan sudah pindah di SD yang baru. Semoga nanti mendapatkan berkah di tempat yang baru. Amin. Dan mohon tidak dilupakan Bapak terkait SD yang di sini. Tidak akan lupa. Terima kasih Pak Dar sebelumnya telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Saya ini mendapatkan beberapa tugas terkait modul 3.1 tentang dilema etika dan kunjungan moral pada calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kediri.
langsung saja ya Pak Tan nggih. Ini nanti ada beberapa pertanyaan. Sekiranya nanti bisa dijawab dengan baik, tidak perlu tergesa-gesa, jadi santai mawon, jadi santai mawon terkait ada beberapa pertanyaannya nanti. Oke, langsung saja. Ini Pak Dar, di sini kan terkait selama ini mungkin Pak Dar pernah mengalami dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih. Akan saya jawab. Kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan ke kepala sekolah. Saya dalam menyikapi ini, hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan. Dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan, meminimalisir potensi negatif atau keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari keputusan tersebut. Oke. Jadi terkait cara mengidentifikasinya, Bapak akan melakukan komunikasi terlebih dahulu, koordinasi terlebih dahulu, memanggil pihak yang terlibat untuk dikonfirmasi. Ngoten nggih. Bagus sekali. Semoga itu nanti bisa menjadi contoh bagi generasi pemimpin pembelajaran di masa yang akan datang. Amin, amin, amin. Ini pada berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, terima kasih. Pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Oleh karena itu, bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan itu ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder internal jika berkenan dengan hal-hal tersebut. Jadi itu memang komunikasi sama koordinasi itu menjadi poin pentingnya ketika melakukan istilahnya pengambilan keputusan. Jadi tidak semena-mena walaupun Bapak sebagai kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran tidak langsung mengambil keputusan secara sepihak. Jadi tetap komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder internalnya atau dalam lingkup sekolahnya niku nggih Pak Tan nggih. Nggih. Ini pada berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, langkah-langkah prosedur yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan job atau unit kerja apa. Kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut. Meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada. Yang nantinya akan menjadi dasar dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Jadi saya tangkapnya seperti ini. Jadi kalau misalkan saya khususnya pembina pramuka, terus Bu Yani guru olahraga, ketika ada benturan dari terkait sebuah kasus atau sebuah masalah yang itu melibatkan peserta didik, jadi saya yang notabene sebagai pembina pramuka dan Bu Yani sebagai guru olahraga dipanggil, diklarifikasi dulu, diajak komunikasi terlebih dahulu, sehingga bisa mengambil keputusan itu nanti yang sama-sama membawa manfaat.
Terus berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur-unsur pimpinan terutama yang dapat memperkaya referensi itu dalam memutuskan kasus dilema etika. Jadi yang saya tangkap dari awal tadi, saya menangkapnya Bapak Darsino selalu menyampaikan bahwa komunikasi itu penting. Jadi komunikasi. Memang dengan adanya komunikasi yang baik, maka sebuah organisasi bisa berjalan dengan mulus, juga bisa berjalan baik. Harmonis juga Pak Dar, kalau misalkan sudah komunikasi. Tidak ada hal yang perlu kita tutup. Nah, tidak ada yang perlu ditutupi sehingga tidak sungkan ketika mau berbicara atau bagaimana. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentang tantangan, ada pada tataran, menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak, itu pasti. Akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolahan. Jadi seperti saya tadi, misalkan saya dengan Bu Yani selaku guru olahraga dan saya pembina pramuka, pastinya salah satu dari kami pasti akan ada yang kecewa. Tapi kekecewaan itu tidak akan sampai yang paling bawah. Jadi masih ada hal positifnya. Dengan tadi dengan adanya komunikasi itu sangat bagus sekali Pak Dar terkait komitmennya terhadap pengambilan keputusannya. Berikutnya Pak Dar, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk jadwal tertentu memang tidak ada, akan tetapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan di dalam penyelesaian permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat maka akan semakin baik dalam rangka menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja. Jadi ketika ada sebuah kejadian tidak perlu menunggu lama jadi langsung dieksekusi, diajak komunikasi, koordinasi sehingga itu nanti tidak berlarut-larut mengganggu jalannya sebuah organisasi khususnya yang di sekolah mengganggu kerja nanti. Betul, mengganggu kerja. Sehingga nanti kalau misalkan tidak langsung diselesaikan, besoknya ketemu cuek-cuekan. Saya kira saya sangat sepakat kalau misalkan dengan cara penyelesaian yang seperti itu. Jadi menjunjung tinggi komunikasi. Berikutnya Pak Dar, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus. Akan tetapi pelibatan unsur-unsur internal sekolah sering melakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Jadi tidak ada faktor-faktor yang istilahnya untuk faktor khususnya nggak ada. Jadi memang melibatkan internal. Karena memang saya juga sepakat kalau misalkan kita memaksimalkan internal kita, tidak perlu mendatangkan dari luar. Kalau bisa diselesaikan secara internal dalam sekolah ya ngapain juga dibawa keluar juga. Toh ini juga kasus yang dihadapi sekolah kita juga sendiri, nggak perlu sekolah lain untuk mengetahui. Jadi itu memaksimalkan unsur internal sekolahnya lah. Jadi unsur internalnya dimaksimalkan sehingga nanti
itu nanti menciptakan sebuah kekeluargaan yang baik, harmonis. Nah, harmonis juga. Ini yang terakhir Pak Dan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Kita ada dua, yaitu yang pertama dalam memahami konteks permasalahan. Yang kedua, koordinasi dan komunikasi sangat penting adanya karena selalu untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja, juga untuk memperbanyak referensi. Saya pikir itu. Jadi dua hal tadi terkait yang pertama memahami konteks permasalahan. Nah, itu permasalahannya bagaimana, sifatnya bagaimana, bujukan moralkah atau dilema etika. Terus yang kedua terkait menjunjung tinggi koordinasi dan komunikasi. Nah, itu memang saya kira juga dampaknya akan sangat baik ketika koordinasi dan komunikasi yang dijadikan utamanya. Terima kasih Pak Dan atas waktunya. Sekali lagi terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk datang ke sini juga, menyambangi sekolah sini. Terus kebetulan saya juga ada keperluan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Pak Dan tetap sehat, menjelang masa purna juga tetap sehat, dan doakan kami yang ada di sekolah ini juga tetap sehat dan tetap berkarya, tambah semangat lagi. Dan juga mohon doa restunya saya agar bisa menyelesaikan calon guru penggerak angkatan 7 ini. Ya, terima kasih, amin. Terima kasih atas kegiatan wawancaranya pada pagi hari ini. Semoga membawa manfaat kepada Bapak Darsino dan juga kepada saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kediri. Sekian, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, itu tadi hasil wawancara dari Kepala Sekolah SDN Damarulan 3 dan SDN Damarulan 4. Nah, berikut ini hasil analisis checklist refleksi wawancara demonstrasi kontekstual modul 3.1. Hal-hal yang menarik yang muncul dari wawancara berdasarkan hasil wawancara saya yang beliau berdua terapkan dalam pengambilan keputusan adalah: 1. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi, mendiskusikannya dengan pihak terkait, dan menyelesaikan masalah secara internal jika memungkinkan. 2. Meminimalisir dampak negatif dari masalah yang muncul akibat permasalahan dilema etika, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 3. Pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dan berpihak pada murid. Persamaan atau perbedaan yang muncul berdasarkan hasil wawancara saya ada beberapa persamaan, antara lain: 1. Tahapan identifikasi secara umum sama, yaitu dimulai dari pengumpulan fakta dengan prinsip kekeluargaan dan bimbingan secara komprehensif. 2. Pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dengan pihak terkait dan berpihak pada murid. 3. Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian masalah. Masalah diselesaikan secara insidental. Dan yang terakhir, menguatkan komunikasi dan koordinasi. Nah, rencana pengambilan keputusan ke depannya, berdasarkan hasil wawancara saya, beliau berdua akan: 1. Setiap permasalahan akan dianalisis secara runtut dan diselesaikan secara kekeluargaan dan berpihak pada murid. 2. Jika permasalahan terulang, maka akan diambil opsi trilema dengan melibatkan pihak yang berwenang. Dan yang terakhir, secara eksplisit, walaupun belum mengenal 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, terlihat setuju penggunaan langkah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara saya, beliau berdua mengukur efektivitas berdasarkan: 1. Pengujian benar lawan benar, sehingga keputusan yang diambil dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan prinsip kekeluargaan. 2. Melakukan uji intuisi dengan berpikir berbasis peraturan. 3. Melakukan uji panutan berdasarkan prinsip rasa peduli, care-based thinking, dengan meletakkan diri di posisi orang lain. Penerapan pengambilan keputusan dilema etika pada diri sendiri. Jika saya menghadapi dilema etika, saya akan: yang pertama, mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan.
Kedua, menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak yang terkait atau berkomunikasi. Nah, berikut ini adalah tabel daftar tugas atau checklist refleksi wawancara. Dari keseluruhan bisa disimpulkan ada semua. Terima kasih.